Visualisasi DNA merupakan teknik yang bertujuan untuk mendeteksi secara visual terkait ada atau tidaknya DNA dalam suatu sampel, sekaligus untuk menentukan ukuran panjang massa relatif dari suatu urutan DNA. Teknik yang digunakan adalah pemisahan molekul DNA berdasarkan ukurannya dengan elektroforesis gel, dilanjutkan dengan visualisasi di bawah sinar UV menggunakan UV transilluminator. DNA yang bisa dideteksi secara kualitatif dengan teknik ini adalah DNA genom hasil isolasi DNA, urutan spesifik DNA dari produk reaksi polymerase chain reaction pada mesin thermocycler baik berupa gen maupun urutan DNA selain gen, produk digesti atau pemotongan dengan enzim restriksi, dan produk transformasi vektor dalam rekayasa genetika. Prinsip teknik ini adalah pemisahan molekul dan partikel yang memiliki muatan kation maupun anion berdasarkan ukurannya pada medan listrik yang dihasilkan dari elektroda-elektroda. Molekul bermuatan tersebut akan bermigrasi dalam media yang dialiri arus listrik ke arah elektroda yang memiliki muatan yang berlawanan. Jika dibandingkan dengan teknik pemisahan lain seperti kromatografi, elektroforesis gel juga memiliki fase diam atau stasioner dan fase gerak atau mobile untuk memfasilitasi pemisahan yang terjadi. Fase diam pada teknik ini berupa gel, sedangkan fase geraknya berupa larutan buffer tris asetat EDTA atau TAE atau tris borat EDTA atau disingkat TBE. Pemisahan molekul dan partikel terjadi di dalam gel. Molekul yang dipisahkan melalui teknik ini bisa berupa DNA maupun protein. DNA merupakan molekul yang memiliki muatan negatif, sedangkan protein bisa memiliki muatan negatif atau positif, atau kedua-duanya. Jenis gel yang dapat digunakan untuk memisahkan molekul berupa DNA adalah agarose dan poliakrilamid. Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan gel agarose. Agarose adalah turunan polisakarida dari alga merah. Gel agarosa dapat digunakan untuk memisahkan DNA berukuran lebih dari 100 base pair, sedangkan untuk memisahkan DNA dengan ukuran yang lebih pendek dapat menggunakan gel poliakrilamid. Konsentrasi gel agarose yang digunakan mempengaruhi mobilitas fragmen molekul yang mengalami migrasi. Semakin besar konsentrasi gel, maka semakin kecil ukuran pori-pori gel, dan sebaliknya. Maka dari itu, penggunaan konsentrasi gel agarose tergantung pada ukuran molekul DNA yang dipisahkan. Molekul dengan ukuran yang besar lebih sesuai dengan konsentrasi gel agarose yang lebih kecil, begitu juga sebaliknya. Ukuran pori-pori yang dibentuk oleh gel agarose dan ukuran molekul yang mengalami migrasi dalam gel adalah dua hal penting yang menentukan laju migrasi dari molekul DNA tersebut. Molekul-molekul yang berukuran besar memiliki laju migrasi yang rendah, sehingga cenderung tetap berada di posisi yang lebih dekat dengan sumuran agar tempat sampel diinjeksikan. Sebaliknya, molekul-molekul yang berukuran kecil cenderung memiliki laju migrasi yang tinggi, sehingga di akhir proses elektroforesis berada pada posisi yang lebih jauh dari sumuran agar. DNA adalah molekul yang dapat menyerap sinar panjang gelombang pendek ultraviolet, yaitu 260 nanometer. Setelah dipisahkan pada gel elektroforesis, gel agarose yang mengandung DNA hasil pemisahan kemudian dipaparkan pada sinar UV dengan alat UV transilluminator. Produk elektroforesis gel ini akan tampak berupa pita-pita DNA yang berpendar di bawah iluminasi sinar ultraviolet. Biasanya, untuk menentukan panjang dari molekul yang bermigrasi pada gel elektroforesis, penanda DNA atau disebut dengan DNA ladder juga di-running bersamaan dengan sampel. Penanda DNA merupakan DNA dengan ukuran pita-pita yang sudah diketahui.
Penentuan panjang molekul yang bermigrasi di dalam sel ditentukan dengan membandingkan pita penanda dengan pita-pita sampel DNA yang segaris. Mari kita masuk ke cara kerja elektroforesis dan UV transilluminator. Tahap pertama dalam elektroforesis adalah pembuatan agarose sebagai media migrasi molekul DNA. Pembuatan agarose dalam larutan buffer TAE atau TBE ini dapat difasilitasi dengan microwave. Untuk memisahkan DNA dalam mesin elektroforesis, DNA harus dicampurkan terlebih dahulu dengan loading dye. Loading dye ini berperan sebagai pemberat dan pewarna DNA saat proses elektroforesis berlangsung. Peran loading dye sebagai pewarna ini memudahkan tracking atau penelusuran sampai sejauh mana proses migrasi molekul DNA pada mesin elektroforesis berlangsung. Setelah sampel DNA dicampur dengan loading dye hingga homogen, maka kemudian dapat diinjeksikan ke dalam sumuran gel agarose dengan hati-hati. Ladder atau penanda ukuran DNA ini juga bisa diinjeksikan dalam sumuran gel yang lain sebagai pembanding ukuran DNA. Tegangan listrik dan waktu elektroforesis kemudian diatur sesuai kebutuhan. Proses elektroforesis akan berlangsung yang dapat dilihat dengan berjalannya pewarna loading dye yang membawa DNA dari muatan negatif menuju muatan positif. Setelah proses elektroforesis selesai, sebagai pewarna DNA agar dapat divisualisasikan di bawah sinar UV, saat pembuatan agarose bisa juga langsung ditambahkan pewarna ethidium bromide atau cyber green. Akan tetapi, pewarnaan ini juga bisa dilakukan setelah proses elektroforesis selesai. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan proses iluminasi di bawah sinar UV untuk menentukan apakah kita berhasil melakukan isolasi DNA genom dan amplifikasi urutan DNA tertentu hasil dari reaksi PCR. Selain itu, dari produk ini, panjang basa dari molekul DNA juga bisa ditentukan melalui pembandingan dengan urutan DNA ladder.